Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal afadil ulama anal a'izza, segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, jajaran pengurus takmir Masjid Darussalam, Perumahan Oma Indah, sedaya para jamaah Bapak Ibu, derek-derek sedaya ingkang kersa hadir injing menika, para pemirsa dimanapun berada. Mengawali kajian kita pagi hari ini, mari kita awali dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala nikmatillah. Segala puji hanya milik Allah yang telah membangkitkan kita dari kematian, kematian sementara yang setiap hari kita alami, yaitu tidur. Semoga dengan kematian-kematian sementara yang kita alami selama hidup di dunia ini, kita masih bisa mengisi dengan segala kebaikan-kebaikan agar kelak kita bisa menghadapi kematian yang hakiki dengan predikat yang terbaik, yaitu kematian yang husnul khotimah. Oleh sebab itu sudah seharusnya kula kali panjenengan sedaya ketika bangun atau bangkit dari kematian sementara, kita berdoa sebagaimana yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan. Karena memang tidak ada zat yang pantas kita puja, tidak ada zat yang pantas kita sucikan kecuali Allah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bahasa yang paling mudah kita pahami, Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk. Artinya Allah senantiasa terjaga. Logika kita mengatakan Allah itu maha mengatur isi alam semesta. Lah lek Gusti Allah ngantuk, ya tabrakan kabeh. Bolan, sengenge, bumi ya, dan planet-planet yang lain akan bertabrakan kalau Allah itu mengantuk. Jadi Allah itu maha sempurna, beda dengan kita makhluknya. Kita ini makhluk Allah, makhluk yang paling lemah. Secerdas-cerdasnya manusia pasti akan ada titik kelemahannya. Itu pasti. Niku wong sing pinter-pinter, napa malih kelase kula ambek sampean kabeh. Wis panggonane salah, panggonane lali. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka betul yang diajarkan Nabi Muhammad, doa ketika lupa, subhana man la yanamu wala yashu.
Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi lali ku ya kudu ana. Nggih, iki ngeles cok ae asline. Soale kula ya lalian. La yusminu wala yughni min ju' ngono wis gak nemokno dalane ya wis. Nggih ya. Ya wis banting setir gelek liyane. Kalau muter di situ terus gak nemokno dalane, makmume niku lho wis gak iso khusyuk. Ya. Akhirnya ya kul huwaile kesuwen lak ngono. Wis mending cari yang lain. Kenapa? Karena kita memang tempatnya salah, tempatnya lupa, dan itu sudah manusiawi, nggak ada yang aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam ayat kursi itu ada sejarah, ada cerita. Di dalam kitab-kitab tafsir itu, Allah alam, seingat saya itu Nabi Musa yang dijadikan contoh. Niku seingat kula, mangke dipun tingali. Yang jelas itu nabi. Saya masih ingat ada seorang nabi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana untuk memahami kalau jenengan itu la ta'khuduhu sinatu wala naum?" Jenengan itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu bagaimana cara memahami yang mudah bagi kami? Kemudian Allah itu meminta kepada nabi tersebut untuk memegang gelas, tangan kanan dan kirinya memegang gelas, diisi air. Dah, kamu nggak boleh tidur selama 3 hari 3 malam. Pegang gelas itu nggak boleh tumpah. Awal kuat, tapi setelah 1 hari mulai muncul rasa lelahnya. 2 hari sudah tumpah itu airnya karena ngantuk. Akhirnya saya tidak kuat ya Allah, kalau saya harus memegang ini 3 hari 3 malam tanpa tidur. Apa jawaban Allah? Kalau kamu saja pegang gelas isi air 3 hari 3 malam tidak mampu. Itu logikanya saya ini yang ngatur dunia, alam semesta, alam raya ini, yang ngatur saya. Terus Gusti Allah. Lah kalau saya ngantuk apa gak ambiar? Nek Gusti Allah ngantuk gak bahaya tangan. Nggih ya? Hancur dunia ini. Kenapa? Karena planet-planet tata surya itu berjalan sesuai dengan porosnya, sesuai dengan jalannya masing-masing. Sampeyan mesti nate pireng bahwa bumi itu sudah mendekati matahari, ini hampir tabrakan macam-macam. Nyatanya yo gak tabrakan. Gitu, wong dereng wayahe. Menin nek wis wayahe lak yo teko-teko dhewe, jenenge kiamat. Artinya andai kata Allah itu ngantuk, Allah itu tertidur, maka alam semesta ini tidak akan teratur lagi dan akan terjadilah kehancuran. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita berdoa subhana man la yanam wa la yashu, maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. Hadirin para rawuh ingkang kawula hormati, mari kita buka kajian pagi ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kajian kita pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang manfaat, bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah
wa ala mana wa salafuna salihin bi barakati musannifi hadzal kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena sebentar lagi insyaallah kita akan menangi hari raya Idul Kurban, hari raya Idul Adha. Muhammadiyah sudah menentukan hari rayanya Rabu, hari Rabu. Berdasarkan hisab sudah diputuskan bahwa hari rayanya Rabu. Sedangkan dari kalangan Nahdlatul Ulama dan juga insya Allah dari pemerintah Kementerian Agama, insya Allah hari Kamis, ya, insya Allah hari Kamis. Itu artinya Idul Adha sudah di depan mata. Oleh karena itu banyak sekali yang harus kita pahami, harus ada yang kita buka-buka kembali pengetahuan-pengetahuan di masa lalu. Tahun lalu saya juga sedikit pernah menyampaikan tentang penyembelihan. Maka kita harus update kembali. Kita harus update kembali wawasan-wawasan kita, karena masih banyak yang belum kita pahami. Oleh karena itu, tema kajian kita pagi hari ini, saya akan mengulas tentang 10 kompetensi juru sembelih halal. 10 kompetensi, kemampuan yang harus dimiliki oleh juleha, juru sembelih halal. Zaman dahulu, zaman mbah-mbah biyen, mbeleh iku nek gak mudin iku gak mantep. Nggih ya. Mbeleh niku nek mboten mudin niku sanggane kurang afdol. Jadi dulu itu mudin itu betul-betul dihargai karena keilmuannya, karena kealimannya. Nah, sakniki juru sembelih itu tidak harus mudin. Semua orang boleh menyembelih. Yang penting punya kompetensi, punya kemampuan. Karena kadang-kadang mudin itu gak tatak ngkon belih ya. Mudin itu kadang-kadang napa tidak punya keahlian yang maksimal di dalam penyembelihan. Maka dari itu ngaji itu penting. Sedaya harus belajar. Sedaya kudu purun sinau maneh. Siapapun orangnya. Oleh karena itu nanti sedikit banyak akan saya sampaikan. Akan tetapi untuk tidak menghilangkan keutamaan, karena memang dari awal kita ngajinya kitab Kifayatul Akhyar, sedikit akan saya bacakan agar kita tetap tidak meninggalkan tabarukan kita pada kitab fikih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan singkat saja. Wa kamalud zakati utawi sempurnaning beleh iku arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Qat'ul khulqumi siji medhot saluran pernafasan. Wal mari'i lan medhot saluran makanan.
wal wadajaini lan medhot loro urat pembuluh darah, wal mujzi'u utawi kang den olehake minha saking zakah iku syai'ani rong perkara. Siji qatul khulqumi megot saluran pernafasan, wal mari'i lan megot saluran panganan. Pun iku mawon. Pembahasan singkat dari apa yang saya baca dari kitab Kifayatul Akhyar ini, di dalam penyembelihan ada yang sempurna, ada yang paling sempurna, ada yang cukup, yang penting sudah memenuhi standar penyembelihan. Yang sempurna itu seperti apa? Penyembelihan yang sempurna adalah ketika golok sembelih itu mampu memutuskan 4 bagian. Yang pertama saluran pernafasan sing diarani khulqum. Yang kedua memotong saluran makanan sing diarani mari. Yang ketiga dan keempat, ketika golok sembelih itu mampu memutus tuntas niki lho, 2 pembuluh darah kanan dan kiri sing diarani wadajain. Ini kalau keempat-empatnya terpotong secara tuntas, berarti penyembelihan itu sempurna. Andai kata ada orang yang menyembelih kemudian hanya mampu memutus saluran khulqum mari, saluran pernafasan dan saluran makanan saja tanpa memotong 2 urat pembuluh darah, maka penyembelihannya dianggap cukup sah. Ngerti lho Pak maksudnya Pak? Sah. Nah, kemarin saya nonton salah satu video Juleha, ya ada sesepuh lah yang menyampaikan yang penting itu ini wadajain ini, karena ini yang tempatnya darah. Kalau ini sudah mengucur mati tanpa harus memotong 2 ini, pokoknya loro kena cukup. Mungkin secara pengalaman beliau, tapi secara hukum fikih itu khulqum mariknya itu yang paling utama, khulqum mariknya itu. Nah, hadirin Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kenyataan yang terjadi di lapangan, ngapunten, ini kita bicara fakta. Kalau ngomong hukum gampang, ngaji pokok diwaca dipahami, takon guru paham ya wis. Tapi praktek di lapangan ibarat apa? Panggang api jauh dari panggang, Pak, panggang jauh dari api. Artinya masih jauh dari harapan. Kiai Haji Marzuki Mustamar, ketua PWNU Jawa Timur, nek sampean gelem buka YouTube beliau, banyak kajian-kajian beliau. Kiai Marzuki Mustamar itu orang yang lurus, wonge kenceng, tegas dalam urusan fikih. Dalam kajian-kajian beliau banyak mengatakan bahwa sembelihan ayam di wilayah kita ini banyak yang belum sah. Itu jelas beliau mengatakan begitu. Menurut penelitian yang dilakukan di UINSA tempo hari, sembelihan ayam di Jawa Timur 90% tidak sah alias haram. Bahkan beliau niku welo-welo, napa welo-welo jelas pasar ini, karena beliau itu keliling pasar, Pak. Pasar ini daerah Malang yang dibahas itu 40% batang. Pasar ini 60% penyembelihan ayamnya
tidak sah. Umpama dipangan padha karo mangan batang. Itu beliau menyampaikan seperti itu. Ternyata ketika saya mengikuti pelatihan juru sembelih halal Juleha Indonesia, ketika saya mengikuti pelatihan itu, asesor kami pun mengatakan sembelihan ayam di wilayah Gresik, Gresik kundi sampai pikir dhewe, sampai wong Gresik kok. Sembelihan ayam di wilayah Gresik 99% masih belum sah. Dan pembicaraan beliau-beliau ini itu didukung dengan data. Asesor-asesor kula peneliti loh Pak. Mereka bicara berdasarkan fakta, berdasarkan data. Nah, salah satu data yang disampaikan ke kami ketika pelatihan, video ini ditutupno Pak. Bang belai, blok. Dibeli ambek rada ngantuk-ngantuk dedek ngono iku dilebokno tong. Nggih, mari ngono keblekan pitik liyane, nggih. Akhire ayam iku tumpukan sak drum. Ayam itu bisa mati bukan karena sembelihan, karena keblekan koncone. Nggih, tumpukan gak iso ambekan. Pitik apa meneh pitik potong, tanpa disembelih iki lho desekan ambek koncone ya mati wong pitik potong. Ya nek pitik Jawa. Nggih ya. Hayatun mustaqiro nggih, kuat nek pitik potong lha yang ngelemprek. Tumpukan kok drum ku ya matek dhewe. Itu kenyataannya ketika diteliti, ngapunten, banyak sekali yang tidak terpotong, Pak. Ada yang terpotong separuh hulkumnya, saluran pernafasannya, terpotong separuh, mariknya, saluran makanan utuh. Itu banyak sekali Pak. Kenapa sembelihan ayam itu tidak sempurna? Salah satu faktornya adalah apa ngene iki Pak? Cuan. Segala sesuatunya diukur dengan uang Pak. Setoran. Kita ini ditarget, setorannya harus sekian. Satu hari satu malam ini harus mencapai 20 ton misalkan. 20 kintal. Bukan 20 ton, 20 kintal. Sembelihan ayam itu minim semalam 7 kintal, 5 kintal itu minimal, Pak. Ada yang harus mencapai target 20 kintal. Berarti kan berapa? 2 ton ayam. Target, Pak. Karena target mau ndak mau kerjane wis pokoke. Pokoke jalan ngoten mawon. Ini kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu salah satu asesor kami yang bernama Pak Dokter Hewan nih, Pak Hendro Cahyono, yang banyak menulis materi di buku materi Juleha sing kula gawa nih. Beliau itu tidak pernah beli ayam sendiri akhirnya. Beli ayam di pasar maksudnya. Beliau selalu menyembelih sendiri, tumbas gangsal, beli 5, disembelih sendiri, dibersihkan sendiri, kemudian dimasukkan freezer, diambil sesuai dengan kebutuhan. Itu dilihat sama tetangganya, dikomentari. Pan kula apa lupa, Pak, kok lalar gawe megel-megel awak, koyok kurang penggawean ae. Ya. Kowe teng pasar pok kari tuku milih. Nggih, mboten napa-napa, ngoten mawon. Selalu dikomentari begitu. Hingga pada akhirnya pada saat nongkrong di pos keamanan, pos kamling ngoten niku. Si tetangga yang komentar tadi ditunjukkan video penyembelihan ayam. Nggih, sampeyan tingali. Lho, ngono, Pak. Iya, nah kayak pemenang ngene iki. Wah, ngeri, Pak. Nek ngono aku titip sampean ae, Pak. Nek sampean beli aku titip, Pak. Sampean beli 5 ya aku titip 2 lah, 7. Yang tadinya ngomong ruwet, sekarang tetangga itu ikut ruwet. Saya titip, Pak. Akhirnya
Pak dokter ini akhirnya setiap beberapa hari itu mesti nyembelih dilebihkan untuk tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena dari hasil penelitian beliau masih banyak ayam-ayam yang sembelihannya tidak tuntas alias tidak sempurna sesuai dengan hukum syariat. Memang kalau kita ikuti aturan secara syariat agak lama, Pak. Sembelihannya tidak bisa dapat banyak. Sampeyan kula ajari nek mbelih ayam. Tidak seperti biasa cara klasik, situk nyekeli situk mbelih, mboten. Sampai ndamel contongan. Koyok contong, koyok cetakane bucet niku lho, Pak. Seperti cetakan nasi yang bucu itu loh. Itu tapi pucu ini ku bolong. Nah, itu bahasa Inggrisnya namanya apa itu? Killing corn. Killing corn. Corong sembelih. Nah, ndamel ngoten, Pak. Kalau di sini ada yang kreatif, buat seperti itu, terus diparingi centelan ngeten mawon. Ayam ketika mau disembelih dimasukkan. Ayam itu dimasukkan, kepala ayam itu jatuh pada bolongan yang bawah. Pun pitik niku gak usah dicancang. Beleh bebek, beleh pitik mboten usah dicancang. Lebokno bleng wis gak iso lapo-lapo wis. Centelo ngoten mawon. Sudah disembelih bismillah Allahu akbar, sembelih dengan berdiri ngeten. Nah, dipegang kepalanya, disembelih seret begitu. Sudah ayam itu tidak sampai mati karena terlalu banyak gerak. Pitik niku biasanya nek biyen mari dibeleh kan diuncalno. Ketepak. Mari ngono kecepit gedek, pedot ndase. Itu kan dulu. Ini cara yang syar'i, yang kreatif bisa dikembangkan, monggo. Centelo ngoten mau, beleh bismillahirrahmanirrahim. Kalau beleh banyak, ya contongnya usahakan banyak. Ini adalah peluang usaha halal. Ada, Pak. Di daerah perumahan menganti satelit indah ini ada takmir musola. Jual ayam potong. Ya disembelih sendiri, Pak, di rumah. Jadi ya ada yang setor ayam hidup ke rumahnya, disembelih sendiri, kemudian ada yang ngambil, tetangga-tetangga beli, ada yang langsung dijual sendiri keluar. Ini apa? Yaitu tadi mungkin berdasarkan keprihatinan yang ada di lapangan, banyaknya ayam yang sembelihannya tidak syar'i. Monggo dipelajari. Kemarin saya coba beli, wah di CV Maxindo ternyata mahal sekali. Akhirnya saya batalkan. Enggak, nanti cari yang lebih murah lah. Terlalu mahal untuk kebutuhan sehari-hari, itu terlalu mahal. Akhirnya saya batalkan. Nah, ini kenyataan yang ada di lapangan. Nah, fenomena yang terjadi di lapangan juga, ini kata salah satu kepala BPP Batu Malang. Beliau mengatakan banyak makanan yang dicampur dengan hal-hal yang haram. Ini kan fenomena sekarang. Banyak makanan yang dicampur dengan hal-hal yang haram. Bakso niku lak halal lah. Ternyata dicampur tikus loh, dadi haram. Itu banyak, Mas Yan. Banyak penyembelihan hewan yang belum syar'i, seperti pemotongan ayam yang sudah saya sampaikan. Yang ketiga, kasus yang terjadi di lapangan, terbatasnya petugas penyembelihan halal. Banyak yang bisa nyembelih, tapi pokok embelih. Juru sembelih yang betul-betul profesional itu masih sangat terbatas, terutama yang ada di Gresik sendiri. Penyembelih lebih banyak yang turun-temurun dan otodidak. Leres badan. Penyembelih itu banyak yang turun-temurun. Sampeyan kok wani beleh? Iya, wong bapakku biyen beleh.
Lah peso go omah wake digawe apa? Akhirnya wani mbeleh. Padahal ya niku wau turun temurun. Dan bapaknya dulu juga tidak pernah ngajari nyembelih. Pokoknya bapakku biyen mbeleh, aku yo mbeleh lho. Tanpa pernah ngajari ya apa carane mbeleh sing bener. Kompetensi petugas penyembelih itu masih banyak yang belum standar SKKI atau SKKNI. Standarisasi kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi itu sudah diatur, Pak. Sudah diatur oleh negara. Ya apa mbeleh niku sing bener ku ya napa? Itu sudah ada, Pak. Cuma memang ke bawahnya ini yang masih belum bisa diterima secara masif di lapangan. Nah, jenengan tak sanjangi. Alhamdulillah Jawa Timur itu mentargetkan, Ibu Khofifah selaku gubernur itu mentargetkan 2024 Jawa Timur harus menjadi halal, provinsi halal. Saking perhatiannya terhadap keabsahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Timur. 2024 harus menjadi provinsi halal di Indonesia. Gresik salah satu kabupaten yang ingin mengejar itu. Mulakno sakniki niku sertifikasi halal niki sakniki mulai rame nggih. Dodol kerawon, dodol lentuh, dodol ote-ote, kabeh kudu gawa sertifikat halal. Nggih. Sampeyan tanglet Pak Nasir. Pak Nasir ini petugas pendamping halal nih. Nggih. Ini pokoknya produksi napa mawon sing sifatnya non daging sakniki niku harus mengantongi sertifikat halal dan itu gratis, Pak. Mumpung gratis sampeyan nang ngurus. Karena itu juga ada masa berlakunya. Kemudian Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Abah Irsad itu sekarang juga mengejar tidak hanya yang non daging, tapi yang daging juga harus dikejar. Mulakno Gresik kalau wingi sudah mengadakan pelatihan juleha, juru sembelih halal 5 hari 5 malam. Iku nek sing gak ngerti lah yo latihan apa wong beleh sampai 5 dina beleh apa wae. Ternyata tidak sebatas itu, Pak. Banyak sekali yang harus dipahami oleh juru sembelih. Kata sangat. Alhamdulillah Al-Fakir kula niki kemarin bisa mengikuti itu. Nggih. Satu peserta biayanya 2,5 juta. Daftari tok, Pak. Daftari tok pelatihan ku 2,5 juta. Bahkan di Jawa Barat kemarin tak lihat itu satu peserta 3 juta. 2,5 juta itu hanya untuk konsumsi dan kegiatan-kegiatan ngoten mawon. Bukan mendapatkan APD dan lain sebagainya, ndak. Golok bondo dewi, Pak. Pesone bondo dewi. APD lengkap mulai helm sampai nisor niku sampai sepatu bondo dewi. Alhamdulillah didukung organisasi niku nggih sing ndukung kula enten DMI, enten UPZ, enten MWC, Pak Kepala KUA juga memberikan dukungan. Alhamdulillah bisa daftar. Yang lain mulai APD komplit dan pisau sembelihnya kula dhewe sing bondo, Pak. Alhamdulillah bisa berjalan. Nah, ternyata setelah mengikuti pelatihan, inilah pentingnya update ilmu itu di sini. Ternyata seorang juru sembelih itu gak cukup pokoknya sembelih. Menurut SKKNI, standarisasi kompetensi kinerja nasional Indonesia, Kementerian Pertanian, Peternakan, juru sembelih itu harus menguasai 10 unit kompetensi. Kompetensi sing pertama, juru sembelih harus menerapkan syariat Islam. Juru sembelih harus menerapkan syariat Islam. Kudu paham maknane syahadat.
Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gak sekedar paham artine, gak sekedar hafal terjemahane, tapi paham karepe. Dites, Pak. Juru sembelih harus bisa wudu yang benar. Juru sembelih harus sholat. Dados wingi pelatihan iku, Pak, dites sembayang, Pak, dites wudu, dites sholat. Ojo sampai juru sembelih gak sholat. Ketika ada dua juru sembelih, yang satu sholat, yang satu ndak sholat, sampean beleno pitik, kira-kira mantep sing pundi? Sing sholat ta sing gak sholat? Ya sing sholat lah. Oleh karena itu juru sembelih biyen niku nek gak mudin niku gak afdol. Pentingnya sholat. Jadi dites, Pak. Ya alhamdulillah. Wong kula termasuk ya pernah mengikuti pelatihan sholat bersanad. Ya wis masih wudu masih sholat ya wis gak meragukan lah, wis tahu latihan ngoten lho. Jadi enggak hanya sekedar beleh. Ini yang penting, Pak. Juru sembelih harus paham mana hewan yang halal, mana yang hewan haram, mana hewan yang diperselisihkan ulama halal opo haram. Masih belum jelas. Ini harus dipahami. Itu kompetensi yang pertama. Kompetensi yang kedua, melakukan koordinasi pekerjaan. Juru sembelih ini kudu saged koordinasi dengan yang lain. Idul kurban, ya kudu rapat dhisik. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Nggih, iki ya apa? Nggih, rundingan, takmir, kumpul. Ya apa iki meneh? Koordinasi, Pak. Nggih, kira-kira sing biasa ngurusi iki sapa? Takmir. Misalnya, nggih, RT, RW terlibat dan lain sebagainya. Mudin. Harus ada koordinasi. Dan ini saya rasa sudah dilakukan banyak orang. Nggih, kalau hanya waktu Idul Kurban. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Niki sampeyan rungokno niki, penting. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja itu bagi SKKNI, bagi pemerintah wajib dalam setiap lini. Semua pekerjaan harus memperhatikan keselamatan. Jari Kanjeng Nabi Muhammad, idza dzabahta fa ahsinudz dzabhah. Ketika awakmu beleh, maka berbuatlah ihsan. Berbuat ihsanlah kepada sembelihanmu. Artinya apa? Ketika kita nyembelih, kita ini harus baik. Baik pada diri sendiri, baik pada golok sembelih, dan baik pada binatang yang disembelih. Maka keselamatan kerja itu sesuatu yang wajib dilakukan. Nah, sing biasa taat dengan aturan ini, Pak. Siji, yuk napa warane perusahaan-perusahaan niku, Pak. PLN, sampean delok wong PLN lak seragaman mawon, gitu. Damel katelpak, damel helm, damel tali pengaman ketika manjat, gitu. Sepatu. Nah, ngoten-ngoten niku. Mereka tidak melanggar karena memang sudah aturan proyek-proyek niku ya. Banyak yang pakai katelpak, pakai seragam kerja ngoten niku. Itu karena keselamatan, safety yang diutamakan. Juru sembelih hampir rata-rata melanggar kompetensi ini. Oleh karena itu saya selaku alumni Juleha, penyuluh agama, punya kewajiban untuk menyampaikan. Monggo Idul Kurban dilatihlah. Ya tidak cuma juru sembelih, sing nuntun sapi itu ya usahakno sepatuan lah. Sepatuan sing dhuwur iku lho, Pak. Ya kudu gawe sepatu ngono. Syukur-syukur sepatune iku sing pucuke enten bajahe. Karena ketika diinjak sapi, nek sepatune niku biasa, kidekan ku ya lara. Sepatu sing didamel iku sepatu sing pucuke enten bajahe niku, Pak. Rodok larang memang. Tapi kuat kula gadah iki.
Nggih, sepatuan. Keselamatan kerja, Pak. Juru sembelih nggih pakai helm, pakai kacamata, nggih, pakai masker, pakai baju kerja, katelpak, pakai sarung tangan, terutama yang tangan kiri, Pak. Kenapa? Karena banyak kecelakaan di lapangan, ngiris gulune sapi, keliru ngeliris derijine dhewe, hampir putus. Itu terjadi. Ketika saya pelatihan kemarin, baru berapa, 1 minggu yang lalu kalau nggak salah, pelatihan 5 hari itu. Empun damel sarung tangan, Pak. Saking grogine ditunggoi asesor, ditunggoi asesore, Pak. Mbelen niku ngejer, Pak. Jawane gawe gaya dorong. Ternyata dia tidak sadar goloke kualik, Pak. Yang tajam di atas. Itu kemarin, Pak, pakai sarung tangan itu. Ketika digorok yang berdarah bukan leher sapi, tangannya yang berdarah itu. Padahal itu baru pakai sarung tangan. Karena sarung tangannya biasa. Usahakan cari sarung tangan yang minim sayatan lah. Ketika tersayat itu nggak sampai tembus. Enten sing awis, Pak, sarung tangan baja. Itu saya punya. Saya kemarin beli yang mahal, 175.000. Itu khusus tangan kiri saja. Loh, ini keselamatan, Pak. Oh, penting nih. Ketika memegang leher sapi, itu jempolnya mboten angsal medal. Mboten angsal ngeten, Pak. Belek nyekeli tangan ini. Mboten angsal ngeten. Jeri-jeri dilebokno, jempolannya dimasukkan begini. Ini pegang gamblire sapi, jempolnya dilebokno ngeten. Untuk menghindari sayatan pesu. Karena di lapangan apapun bisa terjadi. Juru sembelih kudu gawe celmek. Nggih. Juru sembelih nek saged ndamel skabat. Skabat niku napa? Wadahe peso sing teko PVC niki lho, ditele kok lempeng. Nah. Juru sembelih harus pakai sepatu yang aman. Ini harus dilakukan, Pak, sebagai standar keselamatan kerja. Iku jange astronot nandi iku. Gak sembarang. Dan itu penting. Terus asesor kula niku ada pernah satu peserta itu jempolnya hampir putus. Karena saking tajamnya golok dan kurang hati-hatinya ketika nyembelih. Yang keempat, standar kompetensi yang harus dimiliki juru sembelih, menerapkan higini dan sanitasi. Higienis itu loh, Pak. Higienis itu untuk diri sendiri, sanitasi itu untuk lingkungan. Artinya apa? Juru sembelih, tukang beleh itu kudu paham. Awake iku kudu bersih, Pak. Makanya juru sembelih itu harus potong rambut. Juru sembelih rambutnya gondrong, tatuan, mari nekek, mari ngombe, rodok miring-miring titik ambek embelih pitik ngoten niku. Ojo rek. Juru sembelih itu harus higienis. Higien. Potong rambut. Ojo mureh-mureh. Juru sembelih harus potong kuku, termasuk sing rewang meneh, sing bagian etet-etet, sebagian motongi daging, sing bagian madahi nang kresek ngoten niku. Kabeh kudu potong kuku. Jangan sampai daging campur kotoran karena kuku ini tempatnya bakteri. Nek kotor ngoten niku campur daging-daging dipangan mboten sehat. Nggih. Juru sembelih harus bersih. Ojo nggawe kelambi sing biasae digawe. Ya ngelek sing bersih ta lah. Nggih. Itu harus diperhatikan oleh juru sembelih. Juru sembelih ketika mau pakai baju kerja, cuci tangan dulu. Caranya cuci tangan ini kan aturane, Pak. Gak mek ngene-ngene tok. Sampeyan tingali kula. Ada 7 langkah cuci tangan yang benar sesuai dengan SKKNI.
Ujuke ngeten iki. Baru 7 pergelangane. Nah itu baru dibilas. Niki carane cuci tangan sesuai dengan standar SKKNI. Karena ini penting, Pak. Nggih. Sanitasi tempat yang untuk nyembelih hewan itu harus bersih, Pak. Makanya di RPH rumah pemotongan hewan, mari mbeleh sapi situk langsung disiram, Pak. Sapine yo disiram, getihe yo disiram. Kenapa kok begitu, Pak? Di RPH rumah pemotongan hewan, air itu harus tersedia banyak supaya sapi yang kedua ketika disembelih itu tidak mambu darah. Paham lagi? Karena ketika sapi itu bau anyir darah, langsung stresnya keluar, Pak. Nek sapi niku strese pun medal, daginge mboten patek enak. Karena wis ambu getih iku mang. Wah, mari ki aku rek matek temen aku iki lho. Nggih. Makanya habis disembelih langsung disiram air, Pak. Supaya bersih. Nggih, niku nek teng RPH, Pak. Nek teng kampung-kampung iku dikedukno bolongan situk tok. Repot nggih, diguyang banyu ya jembrot kabeh ta, Pak. Disitulah kekurangan kita, nggih. Ini sanitasi. Menyiapkan peralatan penyembelihan. Peralatan penyembelihan, tampare, apa nek aran iki jenenge pathokane, nggih, untuk nyancang niku wau. Terus napa malih? Goloke, semua pisau-pisaunya, nggih, asahannya, nggih, mulai sarpeningnya, honingnya, strobingnya, sedaya disiapkan, nggih. Persiapkan sebaik-baiknya. Jangan sampai sapi wis mapan, wis turu kari mbeleh, sing mbeleh sik kok berngasah. Niku gak tepak, Pak. Sapi wis turu wis kari mbeleh, sing mbeleh lho sik kok ngasah. Gak wayahe ngasah, Cak. Iki wayahe mbeleh. Ngasah iku ya wingi kok, ngasah kok saiki. Paham, Pak nggih? Ana juru sembelih ngono kok minggir ae. Minggir, Cak. Lakar gak siap gak usah mbeleh ngono lho. Ngasah ku ya wingi. Kemarin itu, Pak, ada pelatihan mengasah di Masjid Agung Gresik kemarin. Alhamdulillah takmir ngen kula satu rombongan ikut. Nggih. Ada pelatihan mengasah golok di Masjid Agung kemarin dan didampingi mentor-mentor yang berpengalaman, alumni Juleha. Tak tingali kanca-kanca kula kata sing derek ini. Nggih. Penting, Pak. Peralatan itu harus betul-betul disiapkan. Gak iso ngasah, belajar ngasah. Meskipun gamane apik nek gak iso ngasah, percuma. Siapkan peralatan sebaik-baiknya. Nggih. Pilih bahan yang baik, bahan untuk golok. Nek gak ngerti takok. Saya kebetulan bawa contoh. Salah satu bahan yang cukup baik untuk nyembelih, bajanya diantaranya baja Willis. Iki gak dodolan, kula niki tak contoh tok ae. Ada yang pakai bearing, ada yang pakai baja Willis, ono sing Pirsedan. Itu lokal, Pak. Nggih, tempaan dari pandai besi. Nah, kebetulan kula nggak ada niki napa arane baja Willis gen 1. Ya, ada yang gen 2, ada gen 1. Niki gen 1, Pak. Tinggalane motor-motor zaman penjajahan niku lho. Niku jenenge biar ana jenenge Jeep Willis. Lah ini pire, Pak, Pir Willis. Harus sudah disiapkan. Beleh ojo dawa-dawa, ya ojo ndek-ndek nemen. Lebih dari 30 cm iku kedawan. Kurang dari 28 cm iku kendeken. Standarnya SKKNI Juleha kemarin itu 28, maksimal itu kemarin 30. Nggih, wotok 32 lah, aja sampai dawa-dawa nemen. Nah, wong kampung biasanya kan nek gak dawa gak marem. Wong kampung nek mbeleh kudu sing ketok gowedhe dawa ngono. Padahal yang menjamin bukan itu. Tapi ketajamannya. Nggih.
Untuk ngetes ketajaman minimal kita pakai kertas. Ngambil pisau dari sarungnya itu ada tekniknya, Pak. Nggak boleh begini. Ambilnya harus dari bawah gitu. Ngambilnya posisi tangan itu dipegang begini, bukan begini. Kenapa? Karena pernah terjadi orang yang pegang begini tangannya kesegret, Pak, dari dalam. Karena mungkin sarungnya sarung kulit, tembus, Pak. Makanya pegangnya begini. Ketika tes ketajaman harus bisa menyayat dengan halus. Setajam silet. Kalau ingin cepat. Untuk ngetes ketajaman. Kalau belum bisa sayat kertas dengan halus, jangan coba-coba dipakai untuk menyembelih, menyakitkan. Anane sapi sampai njingkat iku dibeleh iku saking lorone, Pak. Mungkin kurang tajam. Lah kalau tajam nggak akan terasa, Pak. Seret semora-mora pedot. Ini yang golok lokal, nggih. Pokoknya sing penting tajam lah, Pak. Masih lokal enggak apa-apa. Kalau sampean khawatir dengan golok lokal, boleh pakai golok pabrikan. Saya kemarin baru beli, tak kasih contoh. Ini Victorinox, nggih. Bedanya apa pabrikan dengan lokal? Bukan masalah mahalnya, banyak lokal yang mahal, podo ya, Pak. Yang membedakan itu biasanya tingkat kekaratannya. Nek pabrikan itu tidak mudah berkarat. Nggih. Pabrikan ku masih jarno setahun, masih mari digembeleh diresiki jarno. Tetep enggak mboten nayeng, Pak. Tapi nek lokal itu biasa nek mboten pinter ngeramut gampang karaten, gampang nayeng. Ini Victorinox, harganya kemarin ya 1 juta. Iki nek gak tahu tuku peso yo eman duit sakmono. Niki contoh. Ini panjangnya kebetulan 27, Pak. Panjangnya 27. Kalau ini nggak perlu diragukan. Wis jelas landep ngono, Pak. Jelas tajam, tidak perlu diragukan kalau ini. Nah, juru sembelih harus paham, ngeten-ngeten iku tuh paham. Ketika sampean milih alat, sampean tingali. Yang standar SKKNI itu harus ada stoppernya. Ini lho, Pak. Yang saya miliki ini tidak standar. Untuk juleha itu tidak boleh dipakai kemarin. Kenapa? Karena tidak ada stoppernya ini loh, Pak. Ini loh, Pak. Tidak ada pelindung tangan. Kalau sampai cari golok sembelih, carilah yang ada stoppernya begini. Nah, kudu ono cantolane, Pak. Ketika pakai gaya, nah, dorong tarik enak. Gaya dorong saja boleh, tarik saja enak karena aman. Loh, niki lho diatur, Pak. Ketika habis nyembelih, gowone niku diatur, Pak. Habis nyembelih seret gitu. Niku mboten asal ditenteng-tenteng ngeten mboten asal. Langsung taruh di belakang diwalik ngeten. Nah. Ngeten kok dinilai, Pak. Kemarin itu di depan asesor. Gowone tok mantun beleh ngeten lho, dibiji. Habis nyembelih selesai langsung dibalik. Sudah tinggal menuju ke tempat pembersihan golok. Pun habis dicuci, ojo nggih, jangan dibiarkan kotor, Pak. Habis sembelih itu langsung dicuci. Habis dicuci dikeringkan. Pakai kanebu. Sing biasa didamel ngeringkan sepeda deh. Keringkan dengan kanebu, Pak.
Carane dos pundi? Setelah kering, lakukan stropping. Stropping niku sisi kanan kiri dari kulit niku lho, Pak. Untuk menajamkan kembali, menghilangkan serbuk-serbuk yang menempel di ujung bilah. Karena bilah itu kalau dilihat ngene ndamel mikroskop ngoten ketinggal. Peso nek pun didamel, pucuke niku mesti nyelewet-nyelewet ngeten. Maka harus dilakukan minimal honing. Ya, honing sing walus niku lho. Nah, terus di stropping ngeten. Nek tasik kuat, stropping saja sudah cukup. Stropping mawon, sret, sret, sret. Sehingga ketika nyembelih yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan seterusnya, posisi peso ini tetap bersih, ketajamannya maksimal. Ojo melete-melete, mudin mbeleh, mari mbeleh situk, peso sik berlumur darah niku digawe mbeleh maneh. Ketara gak tahu ngaji, paham ya Pak nggih? Ini yang penting Pak dipahami, sehingga semua hewan yang disembelih merasakan ketajaman yang sama dari awal sampai akhir dan bersih tanpa percikan darah. Niki sing penting Pak. Paham nggih? Pun. Si oleh piro iki mang? Menetapkan kesiape, melakukan pemeriksaan fisik hewan, sampean delok kewane didelok, diperiksa ana sing ngelemprek ta mboten. Menetapkan kesiapan hewan untuk disembelih. Nggih, banyak terjadi di lapangan. Sapi niku Pak nek jange dibeleh ketika Idul Kurban sampean deleng ngarepe masjid ngoten niku. Aja dikeki mangan, Pak. Nek menesuk dibeleh, bengi teko, empun diparingi mangan. Kayak ana ngombe tok. Nggih, sampean paringi minum mawon. Niku carane, Pak. Nggih, aja dikeki panganan. Terus ketika nyembelih yang nuntun jangan banyak-banyak orang. Stres Pak sapi niku. Nek sing nuntun kakean niku stres. Akhirnya gindrang-gindrang buntute nek wis ngangkat-ngangkat ngeten iki, iku tandane wis jange nyelentik pisan. Siap belentik niku. Jangan banyak-banyak orang. Merobohkan sapi itu satu orang lu bisa. Tapi paling ndak nek teng kampung ya wong papat iku maksimal kan. Sudah, jangan banyak-banyak. Menerapkan teknik penyembelihan hewan. Nah, kula ajari teknik ini. Dalam menyembelih hewan ada 3 teknik. 1, dorong. Dorong. Yang kedua, tarik. Kalau tarik berarti dari bawah. Ngeten nggih? Yang ketiga, dorik. Dorong, tarik. Jadi niki ditemplekno teng kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong dulu. Dorong sret, langsung tarik. Nah, ini namanya dorik. Kados tiang ndayung. Nek enten ndayung sampan niku lho, Pak. Set ngeten niku. Nah, ini sudah saya praktekkan di pelatihan, Pak. Beleh sapi tat. Nggih, Pak, pelatihan ku yang beleh temenan, mosok beleh tahu. Beleh sapi temen, Pak. Dan alhamdulillah dinyatakan lulus oleh asesor. Dorong, tarik. Tarian ini untuk bilas, untuk pembersihan mbok menawa ana sing durung kepotong. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, motong niku tidak boleh lebih dari 3 sayatan. 1, 2, 3 niki maksimal. Nek wis ngene, Pak, itu bukti bahwa ketajaman goloknya tidak meyakinkan dan itu makruh sekali, itu tidak boleh. Kata-kata hari ini, penyembelihan yang baik adalah setajam-tajamnya golok, secepat-cepatnya penyembelihan. Saya ulang. Kata-kata hari ini, penyembelihan yang baik adalah setajam-tajamnya golok,
secepat-cepatnya penyembelihan. Kalau bisa 1 kali dorong, 1 kali dorong. Kalau bisa 1 kali tarikan, ya 1 kali tarikan saja, jangan lebih. Paham nggih Pak nggih? Oke. Memeriksa kelayaan proses penyembelihan. Setelah disembelih niku ojo langsung ngalih. Sampeyan delok si ono sing durung putus ta mboten. Nih, lihat. Kalau sudah putus semua, oh berarti baik, baru ditinggal. Terakhir menetapkan status kematian. Ojo langsung dibeteti. Jangan langsung dikuliti. Menetapkan status kematian. Tanda-tanda kematian itu kan dilihat. 1, dari saluran pernafasan yang terpotong tadi. Nggih. Wetenge nek sik kembang kempis iku berarti sik iso ambekan. Aja dikuliti dhisik. Nggih. Sampeyan bisa melihat dari napa dubur silite sapi ku nek sik kemput iku berarti dia masih ada hayatun mustaqirah. Masih ada tanda-tanda kehidupannya. Nggih diteliti temenan. Nggih, mata bisa dilihat dari matanya. Jadi apa sih tanda-tanda kematian itu kan dilihat saja. Biasanya 5 menit sampai 15 menit setelah disembelih sapi itu sudah mati. Maka panitia korban itu harus ada yang bertugas mengawasi, Pak. Aja dikuliti dhisik, dorong. Itu harus ada yang ngawasi, Pak. Mbok takmir masjid, mbok sapa kudu ana sing ngawasi. Aja sik. Iki, Pak. Ya iku wis. Lanjut. Niku nek sapi. Naudzubillah, ngapunten, Pak. Kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Ada, Pak. Ya, teman tuh habis nyembelih dres ngoten niku. Langsung dipotong dase, Pak. Aduh, ngeri. Saya yang juru sembelih itu wis gak mentol, Pak. Metu aku wis gak tega. Jangan ngomong gak kuasa, Pak. Karena kita ini cuma praktek gitu dok. Titip awak ikut praktek ngoten dok. Beleh sret langsung diputus, Pak. Ndase wis ngalih, awak wis kejat-kejat ngeten iki. Ana sing sik kae disembelih langsung dietet-etet ngeten. Aduh, ngeri rasanya itu. Itu kenyataan di lapangan. Ada, Pak, yang disembelih itu itu. Yang keluar bukan darah, air. Sapi gelonggongan keluar tuh air sampai sak drum kayak. Saya itu ya Allah, banyu gus bayur tau terus gak leren-leren. Cirinya sapi gelonggongan mudun teko trek wis gak bisa melaku, Pak. Dempok langsung ngeten iki, lemes. Makanya sapi kalau mau dikorbankan kok ketok lemes, awas itu. Dilihat. Jangan korban sapi sing ketoke lemes. Sing gagah sing semangat ngoten golek sapi. Itu harus betul-betul dipastikan. Juru sembelih harus siap melakukan eksekusi apapun kondisi hewan. Bah mucur ngalor, bah mucur ngidul, wis pokoke juru sembelih kudu siap. Sing penting sing beleh ngadep kiblat. Wis keten mawon. Nggih. Harus siap. Ana bolongane, gak ana bolongane, siap. Kemarin saya praktek itu yang pertama ketepaan ono bolongane, Pak. Aman. Yang kedua, gak ono bolongane, Pak, dicancang nggo cagak ngeten iki. Ya carane ki apa? Diangkat titik gulune, Pak. Lah itu kalau pisaunya panjang kan yo mboten saged lho, Pak. Maka pisau itu maksimal ya 30 cm lah. Nih, ketika dress ngeten iki enggak sampai natap lantai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sudah siang, sudah siang gak kerasa. Sebenarnya kalau dikupas ya masih banyak, tapi saya rasa update ilmu ini penting saya sampaikan. Semoga kajian kita pagi hari ini manfaat, barokah dan bisa dipraktekkan. Ngaten nggih. Matur nuwun. Al-Fatihah.